Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua dan dosen Pak dosen kalkulus vektor yang saya hormati. Di sini saya Gina Rahmat Agung, nomor induk mahasiswa 19 439 628 TK 48358, ingin memberikan review materi sebelum UTS terkait mata kuliah kalkulus vektor yang diajarkan oleh Pak Nopri ya sebelum UTS. Jadi semua materinya nanti dari PPT-nya beliau, dari Pak Nopriyadi. Semoga Allah menjaga beliau, kemudian memberikan tambahan ilmu dan segala kebaikan kepada Pak Nopri. Kita langsung saja untuk review materinya. Untuk tugas tentang kalkulus vektor. Yang pertama, apa sih itu vektor? Gitu kan. Jadi vektor adalah satu di antara dua jenis besaran. Besaran kan ada dua tuh, besaran vektor dan besaran skalar. Nah, untuk besaran vektor ini merupakan jenis besaran yang memiliki besar dan arah. Jadi kan kalau skalar punya besar doang tapi nggak punya arah. Kalau vektor ini punya arah. Kemudian yang kedua tentang notasi vektor. Notasi vektor itu seperti yang terdapat di gambar ya. Seperti ini. Ini bentuk vektor sih lebih tepatnya ya. Kalau notasi vektor itu misal vektor PQ arahnya ke sini. Nah, vektor PQ ntar dinotasikan seperti ini. Atau mungkin kalau dinotasikan dengan satu huruf bisa vektor A jadi itu. Nah, yang ketiga tentang panjang vektor. Panjang vektor notasinya tinggal ditambah mutlak ya, seperti ini. Jadi panjang vektor ini panjang vektor, apa namanya? Maaf. Panjang ini ya berarti. Panjang dari sini sampai sini. Besarnya, ini kan besarnya. Terus ini arahnya ke sini. Nah, notasi dari panjang vektor itu ditambah seperti tanda mutlak seperti ini. Kemudian yang keempat vektor ekuivalen. Vektor ekuivalen itu maksudnya vektor yang besar dan arahnya sama. Jadi dua vektor dikatakan dua buah vektor yang sama jika dia memiliki besar dan arah yang sama. Misal vektor ini ya, misal PQ ini dalam suatu koordinat XY gitu kan. Terus di sini ada vektor lagi. Ya sejajar ini ya maksudnya. Nah, terus arahnya juga sama. Besarnya ini juga sama dengan A ini. Terus arahnya juga sama sudutnya gitu. Nah, itu baru dikatakan dengan vektor yang sama. Kalau misal ada vektor nih, dua yang arahnya sama, tapi misal di sini, hampir berimbit ini. Tapi arahnya sama, tapi besarnya beda. Ini bukan vektor yang ekuivalen atau vektor yang sama. Begitupun kalau misal panjangnya sama. Ini ada vektor ke sini, terus A gini kan. Tapi arahnya berlawanan atau pokoknya arahnya beda. Ini berarti bukan vektor yang sama. Kemudian yang terakhir tentang vektor satuan. Vektor satuan itu apa? Vektor sesuai namanya, vektor yang memiliki besarnya satu satuan. Misal ini ya. Ini jadi panjang vektornya 1 gitu. Entah arahnya kemana, vektor satuan itu besarnya atau panjangnya 1 gitu. Notasinya seperti ini. Disimbolkan dengan UF. Kemudian rumusnya,
kalau kita punya suatu vektor gitu kan, terus kita pengen tahu vektor satuannya pakai rumus ini, vektor f dibagi panjang vektor f. Jadi misal ada vektor nih, notasi apa, vektornya dalam x atau dalam i itu 3 gitu misalnya, 3i plus 4j gitu. Nah, ini vektor satuannya gimana? Ini kan panjangnya berarti kan akar 3 kuadrat plus 4 kuadrat kan. Oh ya, panjang vektor tadi rumusnya, panjang vektor rumusnya akar a kuadrat plus b kuadrat plus c kuadrat atau dan seterusnya. Yang jadi misal dimensi vektornya itu ada 2, i sama j gitu, panjang vektornya sampai b gitu. Kalau sampai k ya sampai c. Saya rasa nggak perlu lama-lama di materi ini ya, karena ini mengulang materi SMA. Jadi kembali lagi vektor satuan, ini misal 3i plus 4j, terus panjangnya kan 5 ya kalau nggak salah. Nah, ini berarti vektor satuannya 3/5i plus 3/5i plus 4/5j. Kayak gitu. Ya udahlah, ini cepet aja ya, karena ini ngulang materi SMA. Nah, ini contoh soalnya. Suatu vektor f dapat dinyatakan sebagai f vektor f sama dengan 3i plus 4j. Tentukan panjang vektor f dan vektor satuan dari f. Nah, langsung ya. Panjang vektor f jadi sama dengan akar 3 kuadrat plus 4 kuadrat sama dengan 5 ya. Kemudian UF sama dengan vektor f dibagi panjang vektor f. Seperti ini. Jadi nanti 3i plus 4j dibagi 5 sama dengan 3/5i plus 4/5j gitu kan. Saya ngulang lagi, tadi udah ada ya. Oh ya, tadi sama contohnya, mohon maaf. Kita saja lanjut. Operasi vektor yang pertama penjumlahan dan pengurangan tentunya. Misal nih ada dua vektor, u sama dengan a plus ai plus bj dan vektor f pi plus qj gitu kan. Nah, penjumlahnya gimana? Gampang aja. Kalau mau menjumlahkan vektor u ditambah vektor f, tinggal komponen i-nya dijumlahkan, komponen c-nya dijumlahkan, udah jadi gitu kan. Misal nih, a-nya sama dengan 1, b-nya sama dengan 4, p-nya sama dengan 2, q-nya sama dengan 6 gitu misalnya. Yang i-nya di sini berarti a plus p 3 berarti ya. A-nya 1, p-nya 2, 3, i plus b plus q 10 berarti 10j gitu kan. Nah, kalau pengurangan ya tinggal dikurangi. A min p min 1i ditambah b min q 4 min 6 min 2 j gitu aja ya. Ini juga ada di SMA. Ini not apa, kayak penggambarannya dalam istilahnya jejer genjang atau iya, u plus v, u-nya misalnya u-nya vektornya kayak gini, terus v-nya kayak gini. Nah, jumlahnya itu di sini. Nah, kalau pengurangan ini dibalik, kan min v kan ya, vektor v-nya dibalik, kan tadinya v-nya kayak gini gitu. V-nya tadinya kayak gini, jadi kesini gitu, yang ini. Lanjut.
Nah, ini beberapa sifat ya. Untuk sembarang vektor U dan V serta sembarang skalar alfa dan beta berlaku U plus V sama dengan V plus U. Biasalah komutatif. 2. Apa ini namanya? Asosiatif atau distributif, lupa. Nah, ini kalau ditambah 0 sama dengan U plus 0 sama dengan U. Ya, biasa. U plus min U atau U min U sama dengan 0. Alfa kali beta U sama dengan alfa beta U. Nah, seperti ini, biasa. Bisa dibaca sendiri ya. Nah, 1U sama dengan U, alfa plus beta U sama dengan alfa U plus beta U. Ini sifat-sifat yang sudah kita kenal. Nah, dan ini juga berlaku untuk vektor gitu. Bukan hanya skalar yang kita kenal dulu. Sifat-sifat ini. Bisa dipahami sendiri. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah operasi tentang perkaliannya. Yang pertama, operasi vektor dengan skalar. V sama dengan KU. Vektor V sama dengan ini gain-nya atau konstantanya dikali vektor U. Jadi misal ada vektor di dalam sebuah koordinat ini ya. Ini misal besarnya atau panjang vektornya ini 2 gitu ya. Misal ini vektor U. Nah, V sama dengan KU. Misal K-nya perbesarannya itu 2 gitu ya. Nah, jadi ntar jadi kayak apa vektor U-nya? Ya, tinggal dengan arah yang sama. Terus besarnya 4 karena 2 kali 2 gitu. Seperti itu ya. Perkalian vektor dengan skalar. Nanti ini apa namanya? Sumbu Y-nya juga oh, bukan gini nih. Sorry. Misal gini. Ada vektor ini misal kesininya 1, sininya 1 gitu ya. Jadi nanti misal ini vektor F. Nah, vektor F vektor F ntar kalau dikali dengan skalar 2 gitu misal 2F itu kayak apa? Kayak gini. Ini kan 1, ini 1. Berarti ntar ke sumbu X-nya 2, ke sumbu Y-nya juga 2. Aduh. Ini 2, ini juga 2. Ini tadi 1. Nah, kemudian yang berikutnya ada perkalian vektor dot product. Nah, kalau yang ini perkalian vektor dengan vektor ya. Nah, ini bisa dua cara. Yang pertama mungkin ini yang gampang. Jadi kita kalikan masing-masing komponen U sama F. Misal vektor U itu A, B, terus vektor V-nya C, D gini kan. Nah, ini. Nah, nanti A dikali C ditambah B kali D itu ini kayak gini. Jadi masing-masing komponennya dikalikan terus dijumlahkan. Atau bisa juga pakai rumus ini yang dot product ini. Panjang vektor U dikali panjang vektor V dikali cos theta. Panjang vektor kita tahu tadi ya kayak gimana caranya. Terus ini cos theta itu sudut di antara dua vektor tersebut. Jadi misal ada ini misal sumbu koordinat ini ada dua vektor ini. Theta itu yang mana ya? Yang ini ya. Nah,
Seperti itu ya. Kita lanjut ke contoh soal aja. Tentukan nilai, terdapat dua vektor. Ada dua vektor, 8i plus 6j sama 3i plus 3j dari vektor u dan vektor v. Kemudian disuruh menentukan nilai b agar kedua vektor tersebut tegak lurus. Nah, kita kan tahu rumus yang tadi itu. Panjang vektor u dikali panjang vektor v, yang rumus dot product cos theta gitu kan. Nah, itu kan sama dengan apa tadi? U1 V1 plus U2 V2 ini kan. Nah, di sini diminta itu tegak lurus. Ya. Tegak lurus itu apa sih? Tegak lurus itu berarti sudutnya 90 gitu kan. Sudutnya 90 berarti 0. Karena cos 90 0. Ya kan? 0 sama dengan 8 kali 3 berapa? 24 ya. 24 tambah 6 kali B, 6B. Ini kan. Nah, ini bisa dicari B-nya. Berapa tuh? 4 nggak sih? Atau min 4? B sama dengan min 4. Kayak gitu ya. Lanjut. Kita cek dulu meetingnya. Masih ya? Nah, selanjutnya adalah cross product yang kedua tadi kan. Cross product itu seperti ini caranya. Misal ada vektor U, vektor V. Nah, cara cross product ini seperti ini ya. Kita bisa susun seperti ini. Pokoknya kita susun seperti ini masing-masing komponennya. I, J sama K-nya. Atau biasanya gini sih, ini ditambah I, J gini. Kalau di SMA biasanya gini kan. Ini A, ini P, ini B, ini V. Nah, komponen I itu adalah ini B kali R dikurangi ini urusannya I juga D kali G. Begitupun dengan komponen J, A dikali R, mana komponen J, A dikali R dikurangi C kali P. Ini min ya, tapi ini di sini min ya. Jadi sebenarnya kalau gampangnya sih CP min AR. Biasanya gitu. Nah, yang K sama AKI dikurangi BP. Ini kan urusannya K sini ya. Seperti itu. Nah, U cross V itu nanti arahnya kemana? Mengikuti kaidah tangan kanan ini. Jadi misal ada vektor U ke sini, vektor V ke sini, ntar U cross V-nya ini, jempol kita. Bisa dibayangin lah, ini ada gambarnya. Kemudian, selain itu ada ini, rumus ini. U cross V panjangnya itu sama dengan U, ya sama kayak ini ya, panjang U, panjang V, sin theta. Itu. Nah, ini ada sifat-sifat atau apa namanya? Iya, sifat-sifat. Jika U, V, dan W adalah vektor-vektor dalam ruang dimensi 3 dan K adalah skalar, maka U cross V sama dengan min V cross U. Jadi beda, nggak berlaku sifat komutatif gitu. U cross V itu nggak sama dengan V cross U. Kemudian sifatnya kayak gini, U cross V plus V sama dengan U cross V ditambah U cross V. Kemudian skalar K dikali U cross V sama dengan K dikali U
kemudian di-crosskan dengan V, dan sama juga dengan U cross scalar K dikali V. Kemudian U cross 0 itu sama dengan 0. Sama dengan 0 cross U sama dengan 0. Kemudian U cross U sama dengan 0 juga. Ini sesuai kaidah tangan kanan tadi. Karena ini kan kalau gini berarti kan jajar gitu. Kemudian U cross V dot W sama dengan U dot V cross W. Yang keenam, U cross V cross W sama dengan U dot W. V dikurangi U dot V W. Kemudian ini I cross J sama dengan K. J cross K sama dengan I. K cross I sama dengan J. Yang selainnya gitu ya. Kalau I cross J berarti K yang belum ada gitu. Nah, ini contoh. Hitung U cross V jika U sama dengan 3I min 2J plus K dan V sama dengan 4I plus 2J min K. Nah, ini kalau kita pakai cara yang tadi ya, misalnya IJK gini kan. Ini IJ. Nah, ini berapa? 3. Ini min 2. Ini kan. Nah, gini ya. Nah, untuk masing-masing komponen itu tinggal gini. Kayak yang tadi. Jika ini J gitu. Misal I-nya ya, misal I. Min 2 kali min 3, 6 kan. Terus yang ini 1 kali 2, 2. 6 min 2 sama dengan 4, 4I kan. Dan seterusnya. Jawaban akhirnya ini ya. Atau perlu dijelasin masing-masing. Ini tadi udah berapa menit sih? Misal yang J min, gak usah lah ya. Sebenarnya kita terlalu lama. Nanti masih ada banyak materinya. Turunan vektor, turunan parsial. Kemudian kita nanti menemukan operator nabla, div, curl, gitu kan. Jadi kita langsung lanjut proyeksi vektor. Ini juga masih ada di materi SMA juga. Nah, ini proyeksi itu apa sih? Kalau proyeksi vektor itu berarti yang ungu ini, yang skalar, yang hitam ini. Jadi gini, jika ada suatu vektor, misal ini vektor yang biru ini ya, vektor U. Nah, hasil proyeksi vektornya itu yang ungu ini. Sorry, ini apa ya? Pink ya? Yang ini pokoknya. Nah, proyeksi skalarnya ini. Intinya kalau skalar itu cuman kayak kita naruh garis lurus di sini gitu. Kalau vektor itu seolah-olah kita turunkan, kita jatuhkan vektornya ke ini gitu. Ini berarti namanya ini ya, sorry. Ini V. Vektor apa? Proyeksi vektor U terhadap vektor V. Ini namanya. Proyeksi vektor U terhadap V. Nah, perhitungannya seperti apa? Perhitungannya ini. Proyeksi vektor U terhadap V sama dengan
Ini yang proyeksi vektor ya, bukan proyeksi skalar. Proyeksi vektor ortogonal ini. Nah, caranya vektor u dot dikali didotkan dengan vektor v dibagi panjang vektor v kuadrat dikali vektor v. Selanjutnya turunan vektor. Jadi misal ada sebuah vektor v yang memiliki dua komponen gitu kan. Dua komponen i sama y. Nah, turunan vektornya seperti apa sih? Turunan vektornya adalah d vektor f t per dt sama dengan dA t per dt untuk komponen i ditambah db t per dt y. Gitu ya. Bisa dipahami? Contoh aja nih langsung. Diketahui suatu vektor. Nih. 2t plus 3 kuadrat i min e 2t. Tentukan turunan vektor pertama dan turunan vektor keduanya terhadap t. Nah, gampang aja. Yang pertama ya, r aksen t sama dengan 2t plus 3 kuadrat diturunin berapa? Kita kuadratin dulu, berarti 4. Itu kan 4t kuadrat plus 12t plus 9 gitu. Nah, itu kita turunkan 8t plus 12. 8t plus 12 dikurangi ini i ya. Ini gimana hapusnya? Nggak tahu lah. 8t plus 12 i kemudian dikurangi, nah turunan e pangkat 2t, turunan Euler berarti kan ini doang ya. Aduh, 2e pangkatnya tetap 2t J. Jadi itu turunan pertama dari vektor. Kalau mau tahu turunan keduanya ya tinggal diturunin lagi ininya. Ini diturunin lagi 8t plus 12. Berarti ntar berapa tuh? 8 ya. Terus yang ini jadi 4e pangkat 2t. Itulah. Rumus pendiferensialan. Misalkan f dan g fungsi bernilai vektor yang dapat didiferensialkan adalah suatu fungsi bernilai real yang dapat didiferensialkan dan c skalar, maka ini dt ft plus gt sama dengan f aksen t plus g aksen t. Jadi masing-masing diturunin. Terus dt c f t sama dengan c f aksen t. Kan kalau kayak gini kan yang diturunin ini dong, skalar enggak? Dan seterusnya. Kemudian ini dt ht kali ft sama dengan ht f aksen t ditambah h aksen t ft. Ini sebenarnya rumus itu loh, u v aksen plus u aksen v. Ini untuk vektor loh. Terus dt ft dot ini dot ya, gt sama dengan ft dot g aksen t plus gt dot f aksen t. Yang terakhir ada aturan rantai yang nomor 5 ini, dt f ht. Jadi ini fungsi ht itu fungsi sama dengan f aksen ht h aksen t. Itu biasa aturan rantai. Ini kan kalau aturan rantai kan yang dalam juga diturunin h aksen t ini.
Jadi awalnya yang luar diturunkan F aksen HT dikali yang dalam juga harus diturunin H aksen T. Seperti biasalah. Hanya penyajian kurva dalam parameter. Misalkan suatu kurva dapat digambarkan dalam bidang XY. Jika kurva ini dinyatakan dalam persamaan parameter, maka persamaan parameter tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk X sama dengan Ft dan Y sama dengan Gt. Jadi ini dua-duanya fungsi. Ini fungsi untuk X, kemudian ini fungsi untuk komponen Y. Jika T terletak dalam selang yang menjadi ujung kurva, yaitu T sama dengan A dan T sama dengan B. Misal ini kan T, ini T. Nah ini di sini A, gitu. Ini B. Ini ya. Nah, maka A kurang D sama dengan T kurang D sama dengan B, sehingga titik pangkal kurva PXT, YT adalah PXA, YA, dan titik ujung kurvanya QXT, YT adalah QXB, YB. Ini ya, ini titik pangkal. Kemudian, ini titik pangkalnya. Kemudian ini titik ujungnya dari vektor. Jadi seperti itu ya. Intinya masing-masing komponen X sama Y punya fungsinya tersendiri-sendiri. Kalau di sini ini X-nya Ft, Y-nya gitu. Lanjut. Pergerakan pada kurva. Misalkan terdapat suatu vektor RT yang dapat dinyatakan sebagai RT sama dengan Ft I plus Gt J. Maka RT bergerak dalam selang waktu H, maka kedudukan yang baru adalah RT plus H. Sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, ini gambarnya. Jadi ini ada waktu H, nama selang H gitu. Dari sini sampai ke sini ya. Ini ya. Ini paling mungkin kalau penggambarannya paling yang gampang itu misal ada suatu partikel atau apa ya, suatu sel gitu lah, dia bergerak di dalam kurva ini. Nah, selama selang waktu H dia sudah berpindah dari sini ke sini kayak gitu. Semoga bisa dipahami. Loh, ini apa? Nah, ini misal suatu kurva gini ya. Tadi kan dinyatakan dalam RT ya. Dinyatakan dalam RT kurvanya. Nah, maka jika RT sama dengan FTI plus GTJ, maka PT atau kecepatan atau lebih tepatnya kecepatan, ini vektor ya yang jelas, kecepatan, mungkin kecepatan singgung kalau nggak salah, kecepatan singgung saat ini vektor kecepatan itu sama dengan turunan dari R tadi atau R aksen T, dan caranya itu ya kayak tadi, masing-masing diturunkan. Ini yang tadi lah, yang turunan vektor tadi yang kita udah bahas. Nah, selain ada kecepatan, ada percepatan. Jadi gini lah, RT. Pertama kan RT. Nah, kemudian selanjutnya itu ada yang namanya VT.
PT itu apa? PT itu R aksen T. Nah, terus ada lagi, mungkin di sini kalau bisa ditambahkan ini ya, ada yang namanya kelajuan atau laju. Kalau laju ini dia kalar, jadi R aksen T atau sama dengan PT kan, sama dengan PT, dikalarkan atau panjangnya. Ini namanya laju. Nah, ini kecepatan. Tadi kan RT itu VT. Ini kecepatan. Ini juga vektor. Terus yang terakhir ada namanya AT atau percepatan. Ini juga vektor. Ini turunan dari PT. Atau R aksen aksen T. Wah, ini pas ini bisa tersambung. R aksen aksen T. Ini. Mungkin langsung ke contoh soal. Mohon maaf, contoh soalnya dari kertas ini. Vektor posisi suatu partikel bergerak sepanjang suatu kurva dinyatakan sebagai RT sama dengan sin TI plus sin 2TJ untuk 0 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 2Pi. Tentukan posisi pada saat percepatan partikel bernilai 0. Nah, pertama kita turunkan RT, itu jadi VT kan. Jadi ini sama kayak VT. Ini VT ya. Kemudian kita turunin lagi. Ini baru jadi percepatan atau AT. Nah, setelah ketemu, ini min ya BTW, ini min. Untuk penurunannya bisa dibaca sendiri. Tentukan posisi pada saat percepatan partikel bernilai 0. Nah, ini kita sama dengan 0, karena yang jadi percepatan itu tuh yang turunan yang keduanya, yang baris yang sedang saya tunjuk ini. Terus, kan ini komponennya sin semua ya. Nah, sin itu bakalan 0 kalau sudutnya itu 0. Jadi, T ini 0, 2T juga 0. Jadi, T-nya sama dengan 0. Nah, ketika tahu T-nya sama dengan 0, kan yang ditanyain kan tentukan posisi pada saat percepatan partikel bernilai 0. Posisi kan yang ditanyain. Posisi itu kan, ya yang pertama tadi, RT yang belum diturunin sama sekali. Nah, kita masukin T sama dengan 0 di sini, terus kita hitung. Jadinya 0. Gitu. Jadi yang RT tadi posisi ya. RT jadi RT itu menyatakan posisinya di kurva gitu. Yang tadi lah. Ini RT vektor pertama posisi. Posisi. Nah, yang tadi kan ini RT plus H gitu misalnya. RT plus H gitu. Yang berikutnya ada yang namanya kelengkungan kurva. Kelengkungan kurva mengukur seberapa tajam suatu kurva melengkung atau berbelok. Dilambangkan dengan kayak huruf K. Ini bacanya kappa. Kappa. Itu adalah skalar dari D vektor T per ds. Samanya kayak gini. Saya ulangi. Skalar dari atau panjang vektor dari D vektor T ds. Atau biasanya kita lebih sering pakai rumus yang ini. Sebenarnya sama. D atau panjang dari D vektor dt per ds dt. Ini kan sebenarnya kalau
dt-nya tak hilangin kan sama kan. Tapi biasanya yang diketahui di soal itu kayak gini. Jadi biasanya yang dipakai itu yang ini. Biasanya. Nah, dari tadi kan kita kan udah bilang tentang vektor T. Tapi sebenarnya apa sih vektor T? Vektor T ini. Vektor T dalam kurung T sama dengan vektor V, kecepatan dalam kurung T dibagi lajunya. Ini yang aku bilang laju tadi ya. Jadi kelangkungan itu T ini atau vektor V dibagi panjang vektor V ini ds per ds, terus diskalarkan. Kalau mau panjang kayak gitu ya. Nah, terus ini kalau soalnya itu yang diketahui udah persamaannya, terus nyari kelangkungan, tapi yang diketahui x sama y nya, kita pakai ini, terima jadi aja. Y aksen x aksen min x aksen y aksen per ini, tapi di ini skala x aksen kuadrat plus y aksen kuadrat 32. Udah berapa menit ya? Ini sudah sangat lama ya. Ini contoh, tentukan kelangkungan elips dengan persamaan parameter xt sama dengan 3 cos t, kemudian yt sama dengan 2 sin t, di titik dengan t sama dengan 0 dan t sama dengan pi per 2. Penyelesaiannya yang pertama kita cari turunan pertama dan turunan kedua dari masing-masing. Oh ya, ini contoh soal yang kita diketahui persamaannya ya. Jadi kita langsung pakai rumus ini. Yang terakhir tadi. Kita cari, kita masukkan ke sini, nggak sempat jelasin karena udah lama videonya. Ya. Nah, diketahui untuk t sama dengan 0, maka kapal 0 sama dengan 3/4, dan untuk t sama dengan pi per 2, kan ini diminta 2 ya, diminta itu t sama dengan 0 sama t sama dengan pi per 2. Yang t sama dengan pi per 2 kapalnya 2/9. Silahkan dicermati sejenak. Kemudian materi berikutnya adalah tentang turunan parsial. Jadi misal ada sebuah fungsi f, ada sebuah fungsi f yang dia punya komponen x, punya komponen y, maka turunan parsialnya ada dua berarti kan, x sama y, yaitu do f x, y, do x sama do f do y. Paham? Nanti ada contohnya. Nah, di sini juga berlaku aturan rantai. Kalau di turunan biasa berlaku aturan rantai, di sini juga berlaku. Di mana dzt sama dengan do z do x dikali do dx dt tambah do z do y kali dy dt. Kita langsung ke contoh soal biar makin paham. Nah, kita contohnya langsung yang pakai turunan berantai ya, biar kalau turunan berantai bisa, berarti kan mestinya yang turunan parsial biasa mestinya bisa. Jika z sama dengan x pangkat 3y, di mana x sama dengan 2t dan y sama dengan t kuadrat, tentukan nilai dz dt. Nah, penyelesaiannya kayak gini. Dz dt sama dengan do z do x kali dx dt ditambah do z do y kali do y dy dt. Ini yang tadi ya, yang rumus yang aku sebutin tadi sebelumnya. Kita cari masing-masing do z do x. Do z do x berarti kan ini x pangkat 3y. Kita turunkan parsial terhadap x. Y-nya kita anggap konstan
Oh iya, aku tadi belum ngomong itu. Ya, jadi misal ada fungsi x pangkat 3y. Kalau kita turunkan parsial terhadap x, itu y-nya kita anggap konstanta, sebuah konstanta. Jadi jadinya 3x kuadrat y. Gitu. Begitupun kalau turunan parsialnya, yang kedua, turunan parsialnya terhadap y. Do x pangkat 3y, do y, itu berarti x pangkat 3-nya atau variabel x-nya kita anggap konstanta. Jadi kalau diturunin kan y-nya hilang gitu doang ya. Misal 4x, kalau kita turunin terhadap x kan kita kan 4. Kalau di sini x pangkat 3y diturunin terhadap y, variabel x dianggap konstan, berarti x pangkat 3 gitu dong. Nah, ini kita hitung masing-masing. Terus dx per dt. Nah, ini simbol yang wajib kita perhatikan ya. Ini buat turunan parsial yang do ini, yang kayak gini. Yang d ini yang satu variabel. Ini kan 2t, fungsinya kan satu variabel. Jadi nggak boleh pakai do, pakainya d biasa. Dx per dt sama dengan 2. Terus dy per dt sama dengan 2t. Ini ya. Ini kan diturunin 2, kalau ini diturunin 2t. Itu biasa lah. Terus kita hitung sini, ke sini. Terus ya kita masukkan rumus semua, jadinya ini. Silahkan dicermati sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah gradien skalar. Jika f adalah fungsi dengan dua peubah atau dua variabel, maka gradien f di titik p x, y adalah ini operator namanya nabla nyebutnya, atau del atau nabla. Nah, gradien fp ini adalah do f do x p kemudian i ditambah do f do y p j. Kalau tinggal berubah ya tinggal ditambah. Ininya turunan parsial ya, turunan parsial masing-masing komponen. Ini misalnya GP ini punya 3 peubah gitu. Kalau yang FP tadi kan 2 peubah. Nah, ini tambahan atau catatan. Untuk Z sama dengan f x, y. Jadi misal ada fungsi f, dia 2 variabel, maka gradien f yang searah dengan vektor R, vektor satuannya U, dinyatakan sebagai drf sama dengan vektor satuan. Ini rumus vektor satuan kan ya. Vektor R per skalar vektor R atau panjang vektor R kali gradien f atau duf sama dengan u grad f. U itu tadi menyatakan vektor satuan. Habis ini ada contohnya. Tentukan turunan f, x, y, z. Ada fungsi 3 variabel x, y, sama z di titik p 2,1,3 yang searah dengan vektor 3i min 4a. Awalnya, caranya kita pertama cari dulu gradiennya. Gradiennya kan turunan parsial masing-masing. Ini kita cari. Yang 4x kuadrat turunin 4x. Yang 2x kuadrat diturunin 4x. Yang 3y kuadrat turunin 6y. Z kuadrat diturunin 2z. Nah, setelah itu, ini kan gradien f. Nah,
di titik P 2,1,3. Kita masukin masing-masing tuh X, Y sama Z-nya ke sini. 8I plus 6J plus 6K. Gitu. Vektor satuan pada arah R adalah, nah, tadi kan rumusnya kan ini ya. Rumusnya buat yang searah tadi. Kita perlu vektor satuannya. Kita cari vektor satuannya di sini. Vektor R dibagi panjang vektor R. Nah, dari soal kan kita tahu vektor R ini, kemudian panjangnya berarti kan cuman akar 3 kuadrat min 4 kuadrat, gitu kan. 5 antar hasilnya. 3 kuadrat plus min 4 kuadrat, ini hasilnya 5 antar. Ya kan? Ini cari vektor satuannya. Nah, kita masukin ke rumus ini. 3I min 4K per 5 dikali gradient F yang juga udah kita cari. Ini. Masukin sini. Nah, hasilnya nanti sama dengan 0. Sepertinya ini materi terakhir ya, tentang divergensi dan curl. Misalkan sebuah vektor F. Ini vektor ya, yang tadi kan fungsi ya. Ini vektor. Berarti kan ini ada tandanya. Tanda notasi vektor. Dia ada 3 komponen X, Y, sama Z adalah medan vektor, di mana vektor F sama dengan Fx I tambah Fy Y tambah Fz K. Nah, divergen itu yang kayak gimana? Jadi div F atau divergen dari vektor F itu adalah nabla dot product dengan vektor F. Rumusnya ini. Turunan parsial lagi. Nah, sementara curl itu cross product. Jadi bisa disusun kayak gini. Do per do X, do per do Y, do per do Z. Di sini Fx, Fy, Fz. Kemudian ya pokoknya ini vektor. Jadi ntar ya biasalah ininya. Terus untuk medan skalar F, X, Y, Z, maka grad F. Ini sebenarnya mengulang yang tadi ya. Gradient F sama dengan del F atau nabla F sama dengan ini. Ini kenapa sih ditulis di sini lagi? Karena ini sebenarnya mau bedain sama div final. Mungkin ya, mungkin. Ini jadi kan kayak seolah itu kan sama kan. Padahal beda gitu. Ini F-nya di sini skalar. Yang di sini skalar. Kemudian ini perkalian gitu kan. Nah, kalau di sini F yang di sini itu vektor. Nih ada tanda panah nih. Jadi kan vektor. Terus ini kan dot product. Vektor dia. Ini del atau nabla tadi. Kita langsung ke contoh soal biar paham. Oh ya, ini ada makna geometris divergensi dan curl. Jadi sebenarnya apa sih maksudnya gambarannya divergensi sama curl itu? Gambarnya kira-kira seperti ini ya. Jadi kan ini yang ini saya mengambil dari screenshot kuliah Pak Nur Abdullah Siddiq. Nah, kalau divergensi ini
Divergensi itu kan menyebar, gitu kan. Nanti sebenarnya ada ketentuannya, atau kita langsung lihat aja ya. Jadi misal vektor F adalah medan kecepatan suatu fluida mungkin ya, atau partikel gitu lah. Nah, kalau nabla vektor F-nya itu lebih dari 0, atau div F-nya itu lebih dari 0, maka nanti artinya fluida tersebar. Kalau kurang dari 0, nabla F kurang dari 0 itu fluida terakumulasi. Yang ini contohnya tersebar ya, berarti lebih dari 0. Pokoknya yang divergensi itu menentukan dia menyebar atau mengumpul gitu. Kayak gini. Ini gambarnya ya. Kemudian yang cross product tadi. Kalau dia sama dengan 0, itu artinya fluidnya nggak muter. Kalau tidak sama dengan 0, dia berotasi, arahnya ditentukan dia apakah lebih dari 0 atau kurang dari 0. Kalau lebih dari 0, berlawanan arah jarum jam. Kalau kurang dari 0, itu searah jarum jam. Berlawanan jarum jam yang ini ya, maksudnya jarum jam itu yang biasa lah, jarum jam biasa. Nah ini berarti dia lebih dari 0 karena berlawanan arah jarum jam muternya, rotasinya. Gitu. Itu untuk curl ya, dan divergensi. Semoga bisa dipahami. Nah, ini ada contoh diketahui, vektor F atau medan vektor F ini namanya I plus IJ per X kuadrat plus Y kuadrat. Yang ditanya dot produknya, atau ini div berarti, sama cross produknya, jadi namanya curl. Gitu. Yang pertama, yang div, ini berarti caranya. Do xi do y plus do zk dikali xi plus yj per x kuadrat y kuadrat. Ini kan sebenarnya kalau kita pecah, ini kan berarti x kuadrat plus y kuadratnya itu punya dua-duanya gitu kan. Berarti xi per x kuadrat plus y kuadrat sama yj per x kuadrat akar x kuadrat plus y kuadrat gitu kan. Jadinya kayak gini, pakai rumus yang pembagian itu ya. Apa itu rumusnya? Ya, U aksen V min UV aksen, U aksen V min, cari U aksen V min UV aksen dibagi apa sih? Bagi V kuadrat ya. Ya nggak sih? Hmm, iya, iya. Pokoknya gitulah. Pokoknya turunan parsial terhadap X, turunan parsial Y dihitung. Nah, terus dijumlahkan. Jadinya seper X kuadrat plus Y kuadrat. Kenapa gitu? Ya ini kan penyebutnya kan udah sama ya. Ini kan penyebutnya udah sama. Terus yang atas dijumlahkan. Jadinya 1.
Ketika nilainya seperti ini, 1 per akar X kuadrat plus Y kuadrat, ini kan nilainya nggak mungkin negatif ataupun 0 ya, pasti lebih dari 0 ya, karena hasil akar kan harus positif. 1 dibagi angka positif pasti positif. Jadi div f-nya lebih dari 0, jadi dia menyebar. Yang selanjutnya ada nyari curl-nya, operasi cross. Seperti ini, dou x, dou y, dou z, x per y, x akar x kuadrat plus y kuadrat, y per akar x kuadrat plus y kuadrat, kemudian k-nya 0. Hasilnya seperti ini. Ini kan 0, 0, i-nya 0, y-nya 0, kemudian ini k-nya, tapi dia akhirnya 0 juga. Akhirnya 0 juga, tidak berotasi. Nah, sudah habis ya. Jadi sekian review materi sebelum tes. Saya yakin banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga bisa memenuhi tugas kalkulus vektor yang minggu ke-8 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.